Shalom, yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bengek Siagian, mahasiswa PBG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 batch 3 di IAKN Tarutung. Saya mengajar di SD Negeri 17456 Lumban Sewa, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan tema Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Mohon masukan dan dukungan dari Bapak Ibu agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Shalom, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Dipimpin oleh si Amel dan si Raja. Ya, silakan. Sebelum kita mulai belajar kita silakan kita dari game cuma untuk berenang. Akhirlah dengan doaku dua-dua ya. Amin. Silakan duduk. Iya, jadi sekarang kita mau mempelajari tentang karya Allah, yaitu Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ada yang tidak hadir, nak? Iya, Pak. Kalau begitu saya absen dulu ya. Yang saya panggil namanya diangkat tangannya ya. Oke. Si Amelia Siagian, Hadir, Pak. Bintang Anggreni, Hadir, Pak. Citra, Hadir, Pak. Daniel, Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Jeremia, Hadir, Pak. Joel, Hadir, Pak. Joshua, Hadir, Pak. Christian, Hadir, Pak. Melpa, Hadir, Pak. Nopri, Hadir, Pak. Raja, Hadir, Pak. Rehan, Hadir, Pak. Selvi. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Ini semua hadir ya. Jadi kita lanjut materi kita, yaitu tentang Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Diambil dari Alkitab, yaitu Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Jadi di sini adalah Allah berkarya. Sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa Allah itu berkarya
pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa yang kalian ketahui tentang Allah berkarya? Ayo nak. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah karya Allah yang pertama. Nah, karya Allah yang selanjutnya adalah ternyata Allah itu berkarya di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya menciptakan dan bukan hanya memelihara ciptaannya pada awalnya. Dan selanjutnya Allah itu berkarya sampai sekarang. Nah, terlihat dalam kisah Nehemia bahwa Nehemia adalah seorang abdi raja pada zaman itu di Persia. Jadi Nehemia adalah seorang abdi raja atau pengikut dan kawan setia oleh Raja Persia, di mana Nehemia ini adalah seorang Yahudi yang tempat tinggalnya adalah di Yerusalem. Ya. Jadi, nah, sekalian Bapak menjelaskan, boleh kalian sambil menulis, sambil menyimak ya. Ya nak ya. Tadi kan Nehemia adalah seorang Yahudi perantau ke Persia. Raja pada saat itu adalah Raja Artahasta yang memimpin wilayah Persia. Dan bukan hanya di Persia, ternyata sampai ke Yerusalem. Ya. Jadi si Nehemia ini adalah merantau ke Persia dan dia meninggalkan tempat kampung halamannya dan dia mendengar kabar bahwa Yerusalem telah dibakar hangus oleh musuh. Pintu gerbangnya diruntuhkan oleh musuh pada zaman itu. Dan Nehemia sedang tidak di tempat ini, sedang tidak di Yerusalem. Dia sedang merantau bersama dengan Raja Persia. Nah, oleh sebab itu Nehemia bersedih dan dia memberitahu kepada Raja Persia bahwa dirinya mengalami kesedihan oleh kampung nenek moyangnya yaitu Yerusalem. Tembok di Yerusalem telah dihancurkan oleh musuh setempat. Saya akan coba tanya dulu, ya, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin bertanya dulu, yaitu mengapa Nehemia tampak sedih di hadapan Raja Artahasta? Ya, silakan si Joel. Karena dia mendengar tembok Yerusalem roboh dan pintu-pintunya terbakar. Iya, sedih hatinya bagus ya, karena tembok Yerusalem dibakar oleh musuh. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap raja terhadap permintaan Nehemia? Si Amen coba. Raja mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem dan memberi surat serta bantuan. Iya, memberi surat dan juga bantuan. Oke. Kita bisa menyaksikan video, yaitu video tentang Nehemia sedang membangun kota Yerusalem. Siapa sebenarnya Nehemia? Bagaimana latar belakang kehidupan Nehemia? Apa saja yang dilakukan Nehemia untuk bangsanya? Dan karakter apa yang patut kita teladani dari jiwa patriotisme seorang Nehemia? Semuanya akan kita bahas di sini. Berikut 7 fakta-fakta menarik tentang Nabi Nehemia versi Bible Text Media. Nehemia adalah seorang pendoa. Nama Nehemia sendiri berasal dari bahasa Ibrani Nehemia yang berarti dihiburkan oleh Yahweh. Ini dapat kita lihat saat dia mendengar kabar kesukaran yang dialami bangsanya dan orang-orang yang diam di Yerusalem. Hal pertama yang dia lakukan adalah berpuasa dan berdoa kehadiran Tuhan Allah semesta langit. Nehemia 1 ayat 4-11. Jadi Bapak ingin bertanya dulu apa yang kalian dapat dari video tersebut ya. Iya, jadi berdasarkan video tadi, apa
ajarkan Nehemia kepada umat Israel. Iya, Citra, ayat Citra. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak lagi dicela. Iya, membangun kembali. Ajarkan untuk membangun kembali kota Yerusalem agar kota Yerusalem itu tidak lagi dicela oleh musuh Tuhan. Baiklah, kita akan mengerjakan NKPD, yaitu yang sudah kita bagi tadi, yaitu mengenai sosok Nehemia. Kalian boleh mengerjakannya dengan mengikuti petunjuk di situ. Tokoh di masyarakat, guru, orang atau karya, memberikan ilmu kepada siswa. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan. Tokoh masyarakat, petani, peran atau karya, memberikan bahan pangan. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan kekuatan untuk mengolah lahan. Iya, bagus. Iya, sudah. Kita berikan tepuk tangan. Ya, ada lagi? Iya. Ya. Tokoh di masyarakat, guru, peran atau karya, mendiri dan mengajar. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan untuk mengajar murid-muridnya. Tokoh di masyarakat, petani, peran atau karya, untuk memenuhi kebutuhan. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Tokoh di masyarakat, guru, peran atau karya, mengajar anak-anak. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan. Tokoh di masyarakat, petani, peran atau karya, menghasilkan makanan. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu untuk merawat ciptaannya. Bagus. Kita berikan lagi tepuk tangan. Ya, selanjutnya yaitu kelompok si Citra. Tokoh di masyarakat, guru, peran atau karya, mengajar siswa. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan. Tokoh di masyarakat, petani, menghasilkan makanan. Bukti Allah berkarya, Tuhan memberikan ilmu untuk mengelola tanah. Iya, Tuhan memberi ilmu untuk mengelola tanah. Ya, silakan dulu. Iya, kita lanjutkanlah materi kita yang selanjutnya, yaitu Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengarkan ya nak. Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama melalui keluarga, sahabat, tetangga yang saling menolong. Jadi, ya, sambil didengar. Ya. Yang pertama, karya Allah di dalam keluarga atau sahabat adalah ketika kita peduli terhadap sesama dan mau saling berbagi terhadap keluarga. Itu. Jadi Allah berkarya lewat pekerjaan manusia. Nah, ini tadi yaitu tentu petani dan juga guru yang kita sebutkan tadi, yaitu dokter,
maupun polisi, itu adalah semua karya Allah. Itu bukan saja hanya kebetulan saja. Itu adalah rancangan Tuhan untuk membantu membantu masyarakat, membantu kita semua untuk mensejahterakan masyarakat. Itu adalah sebuah kasih dari Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu bukan secara kebetulan saja. Ya, jadi para polisi pun, para guru pun, itu bukan hanya pintar-pintarnya saja supaya jadi guru. Itu adalah karya, termasuk karya Tuhan untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mengajar anak didik. Tuhan memberi ilmu pengetahuan kepada guru untuk mengajar siswa atau murid, untuk membantu murid supaya pintar. Dokter ini juga Allah berkarya melalui dokter ini supaya masyarakatnya sehat, supaya masyarakatnya terlindung dari penyakit. Nah, itu semua adalah karya-karya Allah untuk membantu dan untuk menolong umatnya. Jadi, mengapa kalau Allah terus berkarya, lalu mengapa masih terjadi kemiskinan dan kesusahan di antara masyarakatnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang mau kita bahas. Mengapa kalau letaknya Allah berkarya dari awal penciptaan, mengapa masih saja tetap ada kesusahan, ada kemiskinan, ya, ada kekurangan dan sebagainya? Itu yang perlu kita pelajari. Sebanyak bisa kita tonton, yaitu melalui video penjelasan yang lebih lengkap melalui menonton video ya. Ya, sambil ditonton videonya, sambil ditulis apa saja penyebab kemiskinan itu ya. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta jiwa atau naik 200.000 jiwa dari Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa. Jawa Timur, saudara, jadi provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak mencapai 4,2 juta jiwa, disusul Provinsi Jawa Tengah 3,8 juta jiwa, dan juga Nusa Tenggara Timur 1,14 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan pokok. Lalu apa yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Indonesia tahun ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan bukan makanan per kapita per hari. Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia. Hasil menonton video tadi, kita akan coba dulu mengerjakan LKPD selanjutnya. Apa yang menjadi faktor terjadinya kemiskinan? Ya, sudah dari situ LKPD ini kan? Sudah di situ kan? Ya, kita kerjakan, yaitu aktivitas 1 mengamati video, kemudian tuliskan apa yang kamu lihat, yaitu mulai dari kondisi orang miskin, kondisi orang sakit, dan bagaimana perasaan melihatnya.
Jangan berdiri ya. Coba dibacakan hasil pekerjaannya. Mengapa ada orang miskin? Karena kenaikan harga BBM, PHK, dan bahan pokok. Ya. B. Mengapa orang bisa sakit? Karena memikirkan ekonomi keluarga dan memakan makanan yang tidak sehat. Iya, bagus. Ya, silakan nak. Berdiri. Ya. Amati gambar atau video tentang orang miskin dan orang sakit. Tuliskan apa yang kamu lihat. Kondisi orang miskin karena kenaikan harga bahan makanan dan untuk membeli bahan makanan, BBM dan PHK dan bahan pokok. Iya, karena terjadi PHK, terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadilah kemiskinan. Baiklah, kita sudahilah pelajaran kita hari ini. Jadi dari semua pelajaran kita, yaitu tentang Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat, bahwa Allah selalu membuat cara, Allah selalu membuat karyanya, yaitu melalui para pemimpin dan juga para penguasa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Baiklah, sampai disitulah pelajaran kita hari ini, dan kita tutup dengan doa oleh Citra. Lipat tangannya. Mari kita tunduk dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji dan kami menyembah nama Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah selesai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tadi ya Tuhan pembelajaran kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah dosa-dosa yang kami perbuat selama ini, kiranya hapuskanlah. Terpuji termuliakan namamu hari ini, esok kekal abadi dan sampai selamanya. Amin. Ya, sudah.